يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. Ya, rekam ya. Rekam dari situ. Nah, dari situ posisinya. Dari situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal Islam ribaban baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-qail fi kitabihil aziz innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul aliyyul azim. Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, utama Al-Mukarram Ustaz Bihdi Sulaiman yang sudah memimpin tahlil dengan gamblang, jelas dan enak. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jamiluddin, Ustaz Mardani, Al-Mukarram Ustaz Sahib dan para sahabat lainnya, Bapak Ketua RW beserta Bapak-Bapak Ketua RT, keluarga besar almarhum Bapak Danuk bin Hasan yang saya hormati, para undangan, hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada saat ini itu malam yang ketujuh daripada wafatnya Bapak Danuk bin Hasan, kita bisa hadir untuk mendoakan dan mengirimkan hadiah dari mulai Fatihah, surat Yasin, khatmul Quran dan tahlil, mudah-mudahan menjadi hadiah buat almarhum agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal ibadahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, sudah lama kita baru berjumpa kembali. Yang bilang saya udah mati,
Ada yang bilang saya sakit, ada yang bilang nggak ceramah lagi. Ya, macam-macam manusia. Kalau orang yang suka, jelas dia mendoakan. Kalau orang yang nggak suka, kebetulan belum mati gitu. Terutama pejabat yang sering kesinggung sama saya. Iya, biasa. Kalau saya dari dulu ya seperti itu. Bukan benci, cuma meluruskan. Sekarang kalau nggak diluruskan, hancur negara kita, saudara-saudara. Ya. Nah ini nanti mungkin masuk bagian daripada pembahasan pada malam hari ini. Alhamdulillah, cuman sekarang berbeda. Saya baru saja operasi mata. Satu mata ini punya penyakit dua, ada retina, ada katarak. Tanggal 3 November yang lalu operasi retina, selama 2 bulan alhamdulillah sembuh. Nah kemarin tanggal 10 Januari dokter menganjurkan dilanjutkan dengan operasi katarak. Nah, ini baru 5 minggu, baru ada meninggal sedikit, besok ke dokter. Karena kemarin ada sedikit jahitan dan juga besok mungkin kalau sehat akan dipasang lensa mata saudara sekalian. Ya mudah-mudahan saya mohon doa restu daripada asatidz, daripada guru-guru, hadirin hadirat, biar kesehatan mata saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berdakwah, bisa membaca kitab, bisa membaca buku-buku yang bermanfaat insyaallah. Kalau yang kiri normal, tidak ada gangguan. Yang kanan juga melihat dari kejadian, cuman masih remeng-remeng. Tapi kalau melihat nenek-nenek cakep mah kelihatan aja sudah. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, kasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para guru-guru kita ini manusia-manusia langkah sebagai warasatul anbiya. Ya, agar selalu diberikan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita semuanya insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah merupakan perjalanan panjang. Artinya apa? Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak bekal yang harus kita bawa. Kita jalan-jalan dari sini ke Tegal, sama jalan-jalan dari sini ke Surabaya. Jelas ke Surabaya lebih jauh, bekalnya mesti lebih banyak. Kita umroh sama haji. Umroh paling 10 hari. Rata-rata sekarang 9 hari. Ditambah pergi dan pulang. Kalau haji bisa 40 hari lebih. Jadi bekal buat pergi haji harus lebih banyak. Harus berapa kali lipat daripada biaya umroh. Juga sama dengan umur kita. Semakin panjang usia kita, ehonya dikurangi dikit ya. Eho dikurangi dikit. Selumonya digedein boleh. Ya enak aja ngomong diajokin. Iya. Kalau kori memang harus pakai eho. Suara yang kurang bagus jadi tambah bagus. Kalau kita ngomong pakai eho jadi kayak orang diajokin. Ya enggak. Nah, itu mesti tahu bedanya sedikit-sedikit. Para jamaah sekalian, jadi semakin panjang usia kita, semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Kalau rata-rata umur kita, kata Nabi di atas 60 tahun, di bawah 70 tahun, sudah cukup panjang usia seperti itu. Nah, pahalanya juga berbeda dengan umat-umat dahulu. Kalau dulu umurnya panjang-panjang, kalau umurnya digedein. Di umurnya sampai ratusan tahun. Belum. Umurnya sampai ratusan tahun.
kurang ahli dari Iya nih. Masih amatir. banyak punya. Dikurangin, volume digedein. Nah, Ya, mendingan dikit ya. Ini ngomongnya ada gitu. Para jamaah sekalian, semakin panjang usia kita, semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Kalau dulu Nabi Adam sampai 1000 tahun, beliau dicabut oleh Allah sesudah punya umat 1000 orang baru dimatikan oleh Allah. Karena perkembangan manusia dulu lama. Nah, Nabi Nuh yang sekarang perahunya sudah diketemukan katanya di negeri Turki, sudah dilihat. Memang semakin banyak dibuktikan ini, Pak. Hal-hal yang terjadi pada masa-masa Rasul-Rasul terdahulu. Termasuk istana kerajaan Namrud, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di atas unggulan api. Termasuk Injil yang sekarang dikatakan Nabi Isa anak Tuhan. Injil yang aslinya nggak ada, itu bohong semua. Nabi Isa dia tidak mengatakan aku anak Tuhan, tidak. Kalau mau dijadikan anak Tuhan lebih pantas Nabi Adam. Dia nggak ada bapak, nggak ada emaknya. Terus Siti Hawa ada bapak, nggak ada emaknya. Nabi Isa ada emaknya, nggak ada bapaknya. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada emaknya, pantas. Tapi mustahil Allah yang menciptakan. Lam yalid walam yulad. Allah tuh nggak pernah beranak, nggak pernah diberanakkan. Ini waktu Nabi ditanya, min ayyi syai'in yusna'u rabbuka, dari apa Tuhan kamu diciptakan? Min yakutin amin zabarjat, dari batu jamrud apa dari batu yakut? Lu jamrud hijau, lu yakut kuning. Nah, saya pakai jamrud ini. Jamrud Columbia, jamrud mahal. Kalau ada yang berani bayar 20 juta nggak apa-apa. Ya, dari bagian disunahkan pakai khotam, pakai cincin, disunahkan di jari yang manis, artinya baik tambah cakep, tambah keren. Ya, paling kagak batu akik dari Yaman itu disunahkan kita pakai cincin. Karena jamaah sekalian, jadi Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Dia berdakwah 900 tahun. Dan dia berpuasa kecuali hari-hari yang dilarang oleh Allah. Umatnya hanya 80 orang lebih selama 900 tahun. Jadi kalau matematikanya 10 tahun enggak satu-satu aja. Susah. Saudara sekalian. Hidup beliau selalu dicaci maki, dihina, dicela. Nabi Nuh. Sampai anaknya sendiri mati dalam kekafiran. Nah, kalau anak Rasul, anak Nabi mati dalam kekafiran, apalagi anak satpam, anak hansip, anak kita nggak jaminan. Nah, kita harus didik anak kita biar kenal Allah, kenal beliau Rasul, kenal apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kalau orang Betawi dulu wajib ngaji. Bahkan lu nggak sekolah SD nggak apa-apa, asal ngaji. Orang dulu. Kalau sekarang jangan begitu, ketinggalan zaman kita. Jadi kudu alim, kudu pinter. Jangan bener doangan, ditipu orang melulu. Jangan cuma pinter doangan. Ya, sama kayak sekarang, banyak orang pinter nyusahin rakyat melulu. Kan begitu, saudari kalian. Kalau obat vaksin dipaksain, orang pada mati. Mau udah ada itu lagu si Susan, kenapa nggak mau disuntik? Ya, karena nggak sakit. Kenapa harus disuntik? Kalau nggak disuntik, obatnya nggak laku, begitu. iya benar. Karena kalau nggak dipaksain, obatnya nggak laku. Jadi mesti dipaksa ini. Ya, kalau kita pelajari sebetulnya vaksin itu yang mendekin umur kita doang kan. Memang rencana mereka seperti itu.
dari saudara sekalian. Ini kalau yang udah divaksin banyak minum air kelapa hijau aja, kasih madu, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit buat buang racun-racun yang ada sudah sekalian. Oleh saya sampai sekarang belum divaksin, berantem sama dokter saya. Kenapa Pak Haji nggak mau divaksin? Orang habis divaksin banyak yang mati, saya kata itu. Oh nggak begitu Pak, ini daya tahan tubuh tambah bagus. Apaan orang banyak yang mati, saya kata itu. Itu sudah. Memang ini PKI, negara kita ini sekarang udah komunis. Anggota DPR itu sudah lebih dari 200 anggota DPR PKI komunis. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini kalau bisa memang kita nih mau dimatikan oleh mereka. Dengan cara apa? Dengan cara ini racun. Kalau dulu dibunuh, di Jawa banyak ulama dibunuh. Makanya kita jaga nih kiai-kiai kita berikan. Dan bisa tahlil kayak Kiai Sulaiman tadi itu udah jarang. Rapi, tertib, masya Allah, sebagainya. Ini mesti diwariskan kepada kita. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah para jamaah sekalian, kalau sekarang kita memperingati hari ke-7 daripada Bapak Danuk bin Kasam ini, itu memperingati kematian. Semuanya kita besok bakal mati. Habib mati, Kiai mati, meninggal. Saya udah pesan sama Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin, bicara Anda. Oh cuma nang bayi sebelahnya. Ente diangkat jadi wakil presiden sama rakyat. Jangan belakang nggak tahu negara lagi begini, gitu lah. Habib Lutfi juga begitu. Nasihat presiden ngomong dong, dia tahu musuhnya negara lagi begini. Ya enggak, pura-pura bego aja. Apa enggak dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Semua apa yang dipimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wali imamun adilun, dia akan mendapat naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Karena ada nggak pemimpin yang adil? Gak ada, sudah dikalian. Gak ada pemimpin yang adil, gak ada. Jaksa aja nggak ada yang adil. Habib Rizik salahnya apa coba? Jadi penjara sampai sekian tahun. Ada jaksa yang baru bicara, saya bingung. Mengadili Habib Rizik, kesalahannya apa? Cuman kabur dari rumah sakit. Ngomong nggak seberapa sudah sekalian. Ini, jadi kita memang diancam nih Pak Ustadz. Makanya tolong jawara-jawara dijaga nih kiai-kiai. Ya, kalau saya ada yang bilang Abu Hanifah nggak usah dijaga, punya ilmu sendiri, ya kagak begitu juga. Dulu saya yang belajar ilmu begitu buat menjaga diri. Sekarang udah tua, ya, engsel udah pada nyoplok gitu dia. Udah tua makan ada aja penyakit, ya enggak. Kalau udah tua seperti itu, kayak mobil udah tua. Tapi insya Allah kita yakin kepada Allah. Yang penting makan dijaga dari kalian, ya, kehidupan dijaga. Insya Allah kita akan diberikan barokatul umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya mau tanya sekarang, Jokowi adil nggak? Enggak. Lu takut tahu aja dong gitu. Kagak adil. Dari kalian apa yang diadilin sama dia? Gak ada. Rakyat susah. Indonesia negara minyak, masa pakai kehabisan minyak. Minyak goreng dapatnya jatah cuma satu, beli lagi. Susah nyari minyak mana-mana. Tahu-tahu PDI kemarin bagiin minyak 10 ton. Kerjaan siapa itu kalau bukan kerjaan dia? Sekarang di sana di daerah Sumatera, Batak juga begitu, 1 juta kilo ya, minyak ditimbun. Ada di Ciracas, ada juga menimbun minyak di Cina. Rumahnya 2, yang 1 bakal nimbun minyak, akhirnya kebakaran. Pemadam kebakarannya pada kabur. Nah, kalau kena minyak kan nyala lagi tuh sepatu semuanya. Nah ini kita yakin akan datang pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dilihat. Kalau sekarang Bapak Danuk meninggal dunia, mudah-mudahan beliau ini artinya husnul khotimah min ahlil khair, sudah dilihat. Kalau pejabat belum tentu.
Dia bakal mati juga, tungguin aja. Bakal mati, kalau presiden nggak mati, mati. Soekarno aja mati. Pak Harto yang jasanya banyak meninggal juga. Ya, dulu kalau saya ngomong, saya sering menyinggung Orde Baru, karena waktu itu saya pikir Orde Baru ini udah begini begitu. Tapi ternyata setelah Harto ini nggak ada, dan memang dia ngomong kalau saya turun apa jadi lebih baik nih negara. Ternyata benar. Habis Pak Harto jadi presiden kemarin nggak ada yang semangat tuh presiden. Bikin susah rakyat semua. Ya, ancur-ancuran, aud-audan. Bahasa Betawi ya begitu. Ancur-ancuran, aud-audan. Ya saya sih sekarang kenyataan saja. Ada nggak presiden dari setelah Soeharto bangun masjid? Agak ada, cuma Pak Harto doang. Lebih dari 1000 masjid. Dari gaji pegawai negeri diambil 1% setiap bulan. Jadi masjid yayasan Muslim Pancasila nggak ada masalah, mau nama apa kek. Yang penting orang Islam diajak beramal membangun Baitullah, rumah Allah. Siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangunkan mahligai di surga dan beliau. Iya. Di beliau tetap yang terbaik. Dulu ada korupsi, ada, cuma rakyat senang. Sekarang makin gila ngerampok. Tapi rakyat susahnya setengah mampus. Apalagi kiai-kiai belangsak bergeliat. 2 tahun lebih ini ya dibilang corona. Jadi orang bikin begini nggak boleh nih, kerumunan alasannya. Saya nggak sampai sekarang alhamdulillah bicara bebas-bebas aja. Bukan kita pengen kena, nggak ada doanya. Allah maksud annal waba wal wala wal bala wat taun. Taun itu virus dari kalian. Corona artinya, kalau saya mengartikan corona bukan apa namanya ya, apa namanya 19 COVID-19. Corona buka kolor demi nona. Kalau saya ngartikannya begitu dari kalian. Ya. Habis orang harus disuet, harus divaksin, dipaksa. Dulu kita sekali, akhirnya 2 kali. 2 kali sekarang harus 3 kali. 3 kali harus 4 kali. Apa ini saudara-saudara sekalian? Ya. Udah nggak benar, sudah menyakitkan hati rakyat, sudah diberikan. Mestinya kalau negara yang bagus, rakyatnya senang. Itu negara maju. Pejabatnya susah, itu baru keren negara. Nah sekarang pejabat pada korupsi. Mana saudara-saudara sekalian? Kalau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah keliling di tengah malam. Ada orang yang menangis. Akhirnya dihampiri sama Abbas bin Abdul Muthalib. Hai Abbas, kau dengar itu anak kecil yang sedang menangis? Biasalah kalau anak kecil bangun malam nangis itu biasa. Yang pengen netek, pengen kencing. Ya, biasa itu. Kita aja yang udah tua ya kalau nggak dikasih netek ngadat. Masih ada begitu, masih ada. Ya nggak usah bohong, kita sama aja pak. Biar kiai kayak saya kan netek juga sama aja. Bohong kalau kiai nggak netek bohong. Itu udah seninya hidup rumah tangga. Ya. Seninya hidup rumah tangga. Jadi akhirnya kata Sayyidina Umar, ada apa anak kalian menangis? Belum makan dari pagi, siang sampai malam. Itu apa yang kamu masak? Batu. Kenapa batu kamu masak? Buat mendiamkan mereka. Mana suami kamu? Mati di medan perang bersama dengan Rasulullah. Kenapa gak lapor sama Amirul Mukminin? Khalifah, mestinya Amirul Mukminin tahu kalau rakyatnya kelaparan. Jangan diam aja di istananya, di tempatnya. Sayyidina Umar kepukul. Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, jangan kemana-mana dulu, tunggu sampai saya kembali. Dia ambil gandum, dia panggul sendiri. Ini khalifah lu, pemimpin dunia. Ini jailun fil ardi khalifah. Bukan lurah, bukan RT. Khalifah, pemimpin dunia. Lu presiden mimpin satu negara. Kaisar raja satu negara. Khalifah, ini jailun fil ardi khalifah. Panggul gandum.
buat rakyatnya yang kelaparan. Tapi dia istirahat ngaso saking capeknya. Kata Sayyidina Abbas, hai Umar, biar aku yang panggul, jangan kau Amirul Mukminin, kau khalifah, jangan. Udah kau bawa samin, aku bawa gandum. Karena kau tidak akan kuat nanti memikul dosa aku di hadapan Allah. Gara-gara aku jadi khalifah, rakyatku kelaparan, aku nggak tahu. Cuma dua gelintir anak yatim, dosanya nggak kuat, kata Sayyidina Umar, nanti di hadapan Allah. Bagaimana sekarang? Apalagi kiai yang disakitin. Saya mah tiap malam nyumpahin. Tiap malam saya mah. Wa ma'izal Islam wal muslimin wa sunnah wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muqtadiyata wal musyrikin wasyuyu'in tu PKI wasiniin Cina tuh biar pada mampus kali itu. Dia biar keladinya di Indonesia. Menjadi brengsek negara kita ini sudah kita lihat. Ya. Wal munafikin semua tiap subuh, ya, tiap ceramah begini saya doain. Samping juga kita berdoa buat tahun tadi supaya kita ini jangan sampai kena virus dari kalian, artinya corona. Mudah-mudahan kita dijaga semuanya. Ya. Cuma aneh emang tuh virus. Giliran Natal agak muncul, giliran Imlek agak muncul, giliran Nyepi nggak muncul. Ya nggak, apalagi tuh dari kalian. Ya banyak banget tuh hari-hari besar orang-orang di luar Islam nggak muncul itu. Kira kita sekarang Rajab nih, besok mau puasa, mau terawih, mau Id, muncul lagi tuh virus. Nah ini kan sialan, dangkalan sialan ini sudah diduga. Ya pokoknya kita kekuatannya doa aja pas sekarang, udah nggak bisa kita. Virusnya mualaf kali. Bisa juga begitu. Virusnya mualaf. Aneh, Indonesia ini aneh. Jadi kalau orang Islam yang berkuasa, umat di luar Islam aman. Aman, dia tenang-tenang aja hidup. Tapi kalau mereka berkuasa, habis Islam dibantai seperti kalian. Kayak anak-anak muda diperintahin lagi tuh belajar silat, belajar bela diri. Ilmu batinnya kalau perlu pelajarin. Ya, terperang di depan, punya ilmu kan bagus. Bacok ngebul gitu. Ya, saudaranya engkong saya punya engkong itu. Engkong saya Haji Saedah jagoan terkenal dulu itu di kampung rambutan, di Logua, di mana-mana terkenal. Pak Jago dipanggilnya. Nah dia punya paman lebih hebat lagi. Itu kalau dikampak dari belakang ngebul keluar api sama dia. Karena ilmu gitu mesti ditimbulin lagi. Dulu ada Kiai Haji Darik, Klender kan gitu ya. Orang kalau mau perang suruh nyilem aja, suruh apa namanya masuk ke kolam udah. Asal kaki kena aja juga ditembak ngebul udah. Dari sekalian, Kiai Nur Ali itu doanya mustajab. Orang gak ada makan di tengah hutan dia berdoa keluar masih ngebul-ngebul. Oh sekarang ulama kiai gak ada yang begitu doanya. Orang makan duit setan semua. Iya makan duit setan semua saudara sekalian. Ini yang kita tahu ya seperti itu. Mereka udah dicekok seperti itu. Memang nanti akhir zaman kata Sayyidina Ali ada seperti itu. Ya enggak? La yabqa minal Islam illa ismuh wala minad din illa rasmuh wala minal Qur'an illa darsuh. Jadi Islam tinggal namanya, agama tinggal gambar-gambarnya doang. Nanti Quran tinggal tulisannya, orang enggak ada mau lagi baca Al-Qur'an. Yu'ammiruna masajidahum, mereka meramaikan masjid semuanya. Wa hiya kharabun an dzikrillah, tapi dia enggak ada yang zikir. Habis assalamualaikum duduk aja. Dan sekalian gak ada yang astagfirullah la ilaha illallah la syarikalah. Makanya ikutin nih kiai-kiai ini harus punya wirid, anak-anak muda punya zikir seperti kalian. Enak bener-bener ini, banyak orang tua, banyak guru. Aman kalau ada kiai, ada ustad, adem lagi bawaannya. Nah zikir, dengan zikir saja jauh dari musibah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah gak bakal turunkan azab ke tengah-tengah manusia selagi masih ada Rasulullah. Artinya ajarannya dibawa oleh para ulama, para ustadz. Apalagi ada beliau Rasul langsung, lebih hebat lagi. Dan yang kedua, Allah gak bakal turunkan azab selagi kita mau berzikir.
Kayaknya jangan ada yang sekali-kali ngomong tahlil ini bid'ah, dolalah. Gak ada saudara sekalian. Doa ini buat orang meninggal dunia. Nabi saja begitu selesai perang Badar, ya enggak, orang kafir yang dulu disuruh Islam pada kagak mau, pada mati. Nabi ajak ngomong, ya ahlul qalib, hai orang yang sudah dimasukkan ke dalam parit, dalam tur'ah. Ya ahlul qalib, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Amr bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, hal wajadtum mawadakum rabbukum haqqo. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian? Lat, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Nabi ngajak ngomong orang yang udah meninggal tuh. Kata sahabat, oh Nabi ngomong sama orang udah pada mati. Olal muslimun atunadi kauman qad jifu, hai Rasul. Kenapa kau bicara dengan mereka yang sudah pada mati? Namanya mereka mendengar, namanya mereka melihat. Ma antum bi asma' lima aqulu walakin la yastati'un ayyujibuni. Kalian enggak mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka mendengar apa yang kita ucapkan, saudara kalian. Kan kita disuruh ziarah. Ya, bukan bulan Roah doang sebetulnya. Disunahkan setiap Jumat ziarahin orang tua kita. Di sana kita baca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal mu'minin wal muslimat wal muslimin wal nahnu insyaallah bikum lain. Begitu Anda masuk ke kubur. Dari sekalian, kita mengucapkan salam tuh. Mereka menjawab semua itu, girang kita datang. Ya, dia dengar apa yang kita ucapkan. Kita dengar nggak jawab dia? Kagak, kepengen nggak dengar? Gampang kalau pengen mati. Jadi kita dengan orang yang meninggal dunia, orang meninggal dunia sama kita ini sama seperti kita melihat apa yang ada dalam botol. Kita bisa lihat apa yang ada dalam botol, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam botol. Orang meninggal juga sama, tahu siapa yang datang ziarah, siapa yang baca yasin, siapa yang tahlil, siapa yang mendoakan, saudara sekalian, dia tahu semuanya. Tapi dia nggak bisa kembali ke alam dunia karena alamnya sudah alam barzah. Jadi sunahkan ziarah besok nih bulan Sya'ban ya, bulan Roah. Orang Kebun Anas bilang bulan Roe. Ya banyak orang kita pada nengokin kuburan dah. Ya saudara sekalian, buat ngirimin arwah biar mereka tuh pada girang. Jadi jangan dibilang ini doa, doanya nggak nyampe. Jangan lu mati duluan, gue doain dari atas kata gitu. Dulu mau saya tukang debat begitu, Ustaz. Saya paling demen ngadepin orang-orang begitu. Datang ke rumah saya orang doktoral, ya udah tingkat 5 mau selesai, ngomongnya begitu, bid'ah terus. Saya tahu yang begini nih, orangnya orang begini, Wahabi dah. Akhirnya saya stop, udah lu jangan ngomong dulu dari tadi, lu mau ngomong lu benerin. Emang orang dia ngomong dulu Pak, gak mau berhenti supaya kita jangan ngomong gitu maksudnya. Udah diajarin begitu. Karena gantian gue yang ngomong, jangan lu mulu gue bilangin. Lu jawab pertanyaan gue sih bilang. Gak ada bid'ah, gak ada Islam di Indonesia. Jawab coba. Gak bisa ngomong dia. Kenapa begitu Pak? Ya lu bisa gak? Saya mau tanya sekarang sama Anda. Sudah Quran ditulis pada masa beliau Rasul? Bisa jawab dia. Kayaknya jangan suka ngomong asal jiplak bid'ah jangan. Mau baca kitab, ayo baca kitab sama saya. Mau yang ada barisnya, mau yang gundul. Mau baca Quran sama-sama. Lu ngaji gue jadi juri, gua ngaji lu jadi juri. Terus kalau sama-sama bisa, ke lapangan lu gua berdua, kayak gitu. Bukannya bohong-bohong, ini cinta beneran Pak. Lu ke lapangan mau gua berdua bilangin. Ngapain Bang? Berantem gua itu. Setan lu bilangin lu. Gua kalah gua berhenti jadi kiai waktu itu. Nah, gua udah takrim gitu nggak jadi ya. Waktu itu masih di bawah 40 umur. Lagi sedang gagahnya, lagi sedang manjur bedudak semua digelikan. Orang bilang mah bedudak lagi sedang manjur. Jelasin sama dia semuanya. Jadi Quran itu ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar. Saya belajar Al-Wasit, Tarikh Adabul Lughah.
Ya, enggak? Quran dulu di zaman Nabi masih di pelepah korma, di kulit-kulit binatang, di daun-daun, di hati para sahabat, dan di batu-batu. Begitu. Nah, Quran ditulis zaman Abu Bakar sampai selesai masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, enggak? Waktu itu Quran cuma ada 3, di Masjidil Haram 1, di Masjid Nabawi 1, di tangan Khalifah Utsman 1, jadi 3. Kayaknya Sayyidina Utsman mati lagi sedang membaca Al-Quran, dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj. Sekarang masih ada Qurannya sama darahnya di Museum Turki 2000. Ini tanya saya dia, bapak ini siapa? Lu jangan tanya gua. Berhenti lo membid'ahkan orang, saya bilangin. Orang azan 2 kali bukan bid'ah. Kayak ngaji dulu. Kalau di Mekah azan berapa kali? Berkali-kali, mau sembahyang biasa aja azan bisa 4 kali. Nah, azan Jumat kita 2 kali. Azan pertama memanggil orang, supaya orang tuh pada sadar, diingetin, ayo nih waktu Jumat udah mau masuk, tutup dah warung, kerja berhenti udah. Azan kedua begitu khotib naik ke atas mimbar, baru namanya azan Jumat. Begitu kalau ngaji. Dan sekalian, hanya khotib mesti tahu, ya enggak? Muazin kudu tahu. Khotib itu sedang-sedang aja. Saya tanya Mu'alim Syafi'i Azami waktu saya ngaji, berapa menit Mu'alim jadi khotib itu? Sekitar 20 menit sampai 25, paling lama setengah jam dah kata dia. Lo azan juga sama kayak saya di Gontor kayak Sahar. Azan kedua nggak boleh panjang. Nah itu khotib udah naik. Azan pertama panjang, azan kedua panjang lagi, habis waktunya. Ya. Jadi azan kedua pendek-pendek aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu azan kedua. Azan pertama panjang karena manggil orang. Kalau di Mekah yang namanya ustadz tuh dibayar semua sama negara. Imam tuh gaji bisa ratusan juta di Mekah, Madinah. Apalagi sejak Raja Fahad itu, yang Zam-Zam Tower itu mall. Ya, supermarket itu keuntungannya buat menggaji karyawan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram itu karyawannya 20.000, itu gajinya dari Zam-Zam Tower. Azan aja mahal. Kalau kita sini dulu kan ustadznya, supaya ustadz yang gak betah ke masjid dijelek-jelekin. Tuh khotib jangan dibayar, ini ibadah, begitu. Termasuk itu orang merebut masjid jangan dibayar, itu ibadah. Kalau merebut masjid, yang bersihin WC, bersihin tempat kencing segala macam semua jangan dibayar. Lo orang kaya bersihin saya tuh konyok kan gitu. Saya paling ngancam Pak orang-orang begitu. Orang gitu memang mau jatuhkan Islam, jatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru ustaz begitu mesti dihormatin, dihargai. Iya. Saya khutbah cuma di Serang, Banten, di mana-mana. Uang kotaknya itu sekali dapat Jumat 8 juta, khotibnya gratis. Makanya saya khutbah begini, dipelukin sama kiai semua saya. Nggak ada berani kiai di sini katanya ceramah. Ya, jangan bangga punya duit banyak masjid, saya bilangnya. Ustadznya difikirkan, ustadznya itu dikasih, ya, imamnya. Sebetulnya ketua masjid juga boleh kalau masjidnya udah jadi, udah kelar, duitnya banyak, dikasih honor biar semangat. Ya terutama khotib dah, karena mereka rohnya masjid, rohnya agama. Khotib kasih yang pantas. Jakarta ini paling jelek 500.000 udah paling jelek udah. Kalau saya emang nggak mau, gue pengen suruh dilihat. Jadi kiai udah 40 tahun. Biar masjid depan rumah juga saya mah tuh paling jelek 1 juta waktu itu. Lu dapat itu 5 juta, masih lebih waktu itu. Yang bukan duit lu, duit umat emang buat kesejahteraan masjid. Hanya khotib-khotib di sini diperhatikan supaya semangat ustadznya. Dia pakai jubah, nyucinya kudu di laundry. Terus sorbannya mahal, kudu di laundry. Lah iya, dia motor pakai bensin, belum minyak wanginya tuh dikantongin. Nggak sembarangan jadi ustadz itu, saudara-saudara ya. Punya modal, dia ikhlas pidatonya, khutbahnya, tapi kan dia keluar suara, keluar keringat, bajunya kudu dicuci, kudu diteriska. Hormatin tuh kiai, ustadz, ulama, kasih yang pantas. 500.000 udah paling jelek dah, ukur bisa 7,5, ukur bisa 1 juta lagi, alhamdulillah. Ya enggak. Tapi yang semangat, kalau saya khutbah gak ada yang tidur.
Alhamdulillah saudara-saudara gitu. Jadi makanya nggak ada yang tidur kalau saya khutbah di mana aja nggak ada yang tidur. Semangat harus begitu jadi khutbah. Jangan hati lembek baca. Alhamdulillah. Usikum ibadallah. Wa iya ya nafsi bitaqwallah. La'allakum tuflihun. Yang senderan di tembok madinya. Tidur semua. Begitu pakai kesimpulan lagi, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek dibuang. Orang lagi ngantuk, yang baik-baik ambil, yang jelek-jelek buang. Akhirnya pakai sendal jepit, pulang pakai kerfil. Tapi di rumah ditanya sama bininya, Mas, nggak salah Mas, ada apa? Tadi pakai sendal jepit, kenapa sekarang pakai kerfil? Khotib yang nyuruh. Jangan, pakai sunnahnya begitu. Karena Rasulullah yugassiru fi khutbatil jumu'iyah wa yutilus shalah. Nabi memendekkan khutbah Jumat dan saudara sekalian memanjangkan sholat. Itu juga lihat sikon. Kalau dulu khutbah Jumat sama dengan Idul Fitri. Bayang dulu baru khutbah. Karena dulu Nabi lagi khutbah ditinggal sama jamaah, ada kafilah pernah datang. Nabi lagi khutbah ditinggal. Jadi Nabi sendirian di masjid lagi khutbah. Hei kalian kenapa yang pada bubar? Belum selesai Jumat. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru. Kalau selesai sholat Jumat bertebaran cari rezeki. Benar juga. Enggak salah kata Nabi, ayat Qur'annya benar. Akhirnya mulai besok dirubah saudara kalian, khutbah dulu baru sholat. Asalnya begitu. Ya, sholat dulu baru khutbah. Karena Nabi lagi khutbah ditinggal. Saya ngaji dulu belajar. Jadi ngerti hal-hal yang seperti ini. Sampai masalah pernikahan, perkawinan, kematian saya matanya selalu ceriwis. Tapi ilmu pelet saya masih tanya dulu. Saya mau punya ilmu itu, punya ilmu kebal, nggak mau pandai bacok, punya ilmu pelet. Cewek macam-macam melintir, begitu. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad wa majma' baini wa baina fulana binti fulan kama jama'ata la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Tuh. Ya enggak? Itu cewek dia amalin tuh, minggu aja melintir. Dari kesukuan Cirebon itu mulai minta enggak gampang. Ulang kata Kiai. Yang ada yang rekam nih ntar udah ijazah sekalian aja udah. Nah, sampai saya mah semuanya belajar Pak hal-hal seperti itu. Yang udah pada tua-tua nih ya, saya tahu dah. Udah pada tua umur 40 ke atas, 50 ke atas rata-rata udah pada ngample. Tahu saya udah paham dah. Ya, nah kitanya jangan pakai malu nanya. Kalau malu tempat begini datang ke rumah saya ngobrol ayo. Tuh, nanti saya jelasin, saya kasih iniannya resepnya apa yang bagus. Biar jarang-jarang encer-encer ngopi juga. Tuh. Orang perempuan nih kalau dikekepin girang. Kalau nggak dikekepin ya. Ini sawah udah loas ini katanya. Ini nggak ditubruk-tubruk. Jangan Pak. Jangan. Tetap kita mesti hargai, hormati. Ya. Artinya farjun min zakarin wa unsa min zakarin, bahasa halusnya begitu. Perempuan tetap gak pernah puas dari persoalan itu. Kayak bapak itunya diurut badannya biar bagus. Ya enggak? Ada obatnya ada saya kontar. Nah besok saya khutbah Jumat di Gudang Air Masjid Awabin, masjid udah 100 tahun lebih. Imamnya itu ngadu sama saya, Kiai, saya udah hampir berapa tahun ini katanya nggak nyambur sama bini. Kalau tidur sama bini yang ngample, bini marah. Enggangin saya kata gitu. Ya lu nggak mau berginari gue bilangin. Ini bisa ke rumah sih bilangin, ke rumah datang. Nih coba nih urut dulu begini kan nih. Ya enggak? Alhamdulillah besok ketemu saya lagi mantep Kiai. Main bola jangan kalah, kita kalah mulu main bola. Ya, diam aja Pak urusan begitu mah. Ntar minta telepon saya kalau mau Ustaz Jamil. Ya.
Insya Allah. Jangan dibiarin menderita, jangan. Ya. Ya, saya kembali kepada apa yang saya berikan. Jadi kalau sekarang Bapak Danuk diambil oleh Allah, kemarin sahabat saya meninggal, banyak ustadz meninggal. Besok Jokowi bakal mati nggak? Mati. Luhut mati nggak? Mega mati nggak? Mati seperti kalian. Muldoko mati nggak? Mati. Termasuk semuanya pada mati besok itu. Kita aja pada mati. Cuma kalau kita husnul, nah dia belum tentu, karena dia bikin rakyat susah. Tanggung jawab semuanya. Imamun adilun, penguasa yang adil. Jaksa aja nggak ada masuk surga, neraka semua. Karena jaksa nggak ada yang adil dari sekalian. Jangan, kita mesti adil. Warisannya pada berantem. Ini orang Betawi biasanya ini. Kalau berantem gara-gara warisan. Jangan. Ya, saya berani ngomong apa aja karena saya nggak melanggar. Saya dapat warisan, saya kembalikan. Nih buat adik saya. Ya udah punya, udah kuat beli sendiri, bangun sendiri, rata amat hidup. Tanya adik saya, apalagi itu wasiat dari ibu saya. Di rumah bakal anak gua yang paling bontot berdua, jangan lu ganggu gua kagak redo. Wah ngeri banget saya mau begitu. Emang orang Betawi begitu, rata-rata rumah buat anak paling bontot. Kenapa sih saya tanya begitu? Ya, artinya warisannya dia dapat rumah. Kenapa bisa begitu? Karena anak bontot itu hidup sama orang tuanya kagak lama. Kalau yang tua bisa masih 50 tahun. Bontot baru 10 tahun bapaknya meninggal. Jadi hidupnya dia nggak lama. Makanya hadiahnya seperti itu. Tapi terserah, kembali kepada hukum waris silakan. Yang penting yang adil. Laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan dikasih. Kurang dikit lebih dikit, kata orang Cina cincai. Ya, jamak dah gitu. Jangan pada berantem gara-gara waris. Ya, jangan. Orang tua kita udah nyari, udah capek, udah ngumpulin, kita tinggal nikmatin doangan. Justru sebaliknya, kalau bisa kita ini membahagiakan orang tua, terutama masih hidup. Ya, kita orang Betawi rata-rata kalau mau ngasih orang tua takut membini itu penyakitnya. Hampir rata-rata. Mau pangkat kek, mau kiai kek, takut banget membini kalau mau ngasih orang tua, mau ngumpet. Jangan. Dari kalian. Yang penting kita boleh usaha kita sendiri. Saya begitu sama istri. Saya banyak loh di dunia. Anak saya 12 dari 3 istri. Ya. Belum yang jauh-jauh lagi banyak dari suami dia. Nanti anak kita banyak, alhamdulillah. Jadi kalau ada istri saya ngomel, saya mau ngasih orang tua, saya panggil, sini, duduk situ loh. Gue bilangin, lu jangan ngomel, gua ngasih mak gua. Dia yang buntingin gua, dia yang melahirkan gua, dia yang gedein gua, yang minterin gua. Lu ketemu gua udah gede, gara-gara gua kasih mak gua, lu jengkel, lu buntel pakaian. Berani lu gitu? Nyali capung jarum. Apa udah melengkung. Iya, saya betulan begitu saya. Lu kurang boleh minta sama gua. Apa gelang-gelang kaki saya pakein bini saya. Cuma kalau gua kasih orang tua, lu jangan pakai marah. Gua kasih saudara pun jangan pakai marah. Kalau nggak saudara kita kelaparan, kita mampu, kita dosa hukumnya. Kita senang-senang mau keluarga, saudara kita kelaparan, dosa saudara kalian. Nggak boleh begitu hidup. Ya, buang tuh. Ya, kelakuan orang Betawi. Kalau saudara kaya sirik, saudara susah girang. Jangan. Justru kalau ada saudara kaya, alhamdulillah biar gue keturunan kaya kayak dia. Amin. Kalau ada saudara susah, kita bantu supaya dia ikut senang. Harus begitu, harus kompak. Kita ini Betawi kayak daun kering, gampang dikumpulin, gampang dibakar. Dia minta MZ tuh pidatanya begitu tuh. Jangan, biar pada akur. Kalau Ustaz tadi saya lihatin enak tuh. Yang bawa acara, Ustaz Soib, memimpin tahlil, memimpin yasin, bagi-bagi. Kalau di kampung saya nggak begitu, Pak. Dari mulai Fatihah, yasin, tahlil, sampai doa kuntat, dia hajar semua. Habis saya maki-maki lagi pidato. Lu memimpin tahlil jangan serakah, lu bilangin. Ada ustaz-ustaz tuh, hormatin. Bukan lu doang yang minta tahlil, lu bilangin. Kasih Fatihah buat orang tua, kasih yasin buat yang
mudaan dikit, kasih yang tahlil yang udah biasa, biar pas tahlil yang kayak Ustaz Sulaiman tadi itu enak tahlil, pas sudah sekalian. Entah doanya siapa, kan doa kuntetnya tau nggak doa kuntet? Habis wassalamun ala mursalin al-fatihah itu namanya doa kuntet panggil. Kasih ke Ustaz yang belum kebagian, kan ini kebagian rezeki juga dia. Gitu. Jadi kita nih kalau ngundang kiai biar nggak ngapa-ngapain bekelin pulang, diganti rezeki kita bakal diganti. Jadi kita kasih orang soleh, apalagi sedekah sama orang tua, bakal diganti pak. Saya bisa begini karena saya bakti sama orang tua. Mas saya minta beli emas 5 gram, jangannya jelek 5 gram nggak kelihatan. Gua duitnya kagak ada kata dia. Dia yang ngomongin duit, tuh pakai yang gede tuh. Tapi tidak gak yang bayar. Ya, pakai, kok pakai nih, pakai bikinin tuh. Apa namanya? Kwitansi. Nih taruh di dompet, kwitansinya bawa kemana-mana ngaji seperti gitu. Bang orang miskin bang salah aja. Punya saya dukun beranak. Duit dari mana dia? Ini kalau ditanya, jawab aja. Kalau dia nggak percaya kasih suratnya seperti itu. Bener begitu ngaji dipakai tuh gelang tambang gede nenek. Ditanya, ngaji gelangnya gede banget, asli apa enggak tuh? Ya asli anak gua nih pengen beliin. Nggak percaya tuh suratnya tuh. Nggak apa-apa lihat lemah ini nggak apa-apa, emang kita mah dihina mulu kan pak? Ya, belum tentu orang kaya lebih baik daripada orang susah, kadang-kadang belum tentu. Tuh berkali sampai datang ke rumah saya, bener tuh Ustaz, nyaknya Ustaz yang beliin tuh bilang, iya nih kenapa? Saya kepengen punya anak kayak Ustaz. Begitu, nggak bakal miskin. Gali-galian. Beli baju. Saya panggil tukang jahit yang mahal ke pasar baru. Bikinin emak gua 3 setel. Berapa duit? 3.100.000 bayar. Wah, lebaran dia pakai. Ditanyain semuanya. Ini baju cakep aman nyanyi. Anak gua nih paling aja. Yang lain mah yang 10 kagak disebut udah. Anak 11. Emang benar begitu, bukan cerita bohong. Maksud jadi anak-anak muda ini biar pada bakti sama orang tua. Jangan lu digedein di sekolahin udah pinter, yang orang tua kelaparan, kesusahan, kehujanan lu gak mau tahu. Jangan begitu. Ada lagi mah ceritanya saya, gua besok lebaran gak punya daging. Dulu ada abah, sekarang abah lu meninggal. Dia jangan bikin daging, dia sakit. Malam 28 saya beliin 1 paha sudah digalian. Malam saya anterin assalamualaikum, lah. Lu ngapain ya lu daging? Kan minta daging. Cuma 5 kilo aja Ji. Udah bagi-bagi kasih balik kulkas. Sepaha belakang saya bawain. Karena bos saudara saya beliin sapi 1, saya potong saya bagi-bagi. Gak bakal miskin kita hidup. Itu kelakuan saya seperti itu. Kali adik saya perempuan tuh, yang lakinya susah gak punya duit, gak mau usir suruh pulang jauh-jauh, dia masih demen. Gitu. Asal mau lebaran tinggal 10 hari aja datang ke rumah dah. Haji belum punya baju. Lu hitung baju lu berapa buat itu? Ya enggak, baju berapa, jilbab berapa, yang selop berapa, celana dalam, utang lu hitung semuanya buat itu. Enggak bohong nih Pak. Makanya kita dikasih rezeki aja, alhamdulillah. Tuh lu beli sejuta sana jalan. Alhamdulillah. Kayak sampai gini hari kalau kita suruh masak ke rumah, adiknya jago masak. Dia masak marak, masak sop, masak semur, udah paling enak, udah kalah tuh kampung semua sama dia. Bikin kopi jahe, dari mulai kapol, tengkes, dicampur semuanya tuh. Nikmat betul sudah lihat. Kalau mau nyoba besok tanggal 27 bulan Maret saya penutupan pengajian kalian Islam Mi'raj. Nah nggak apa-apa, datang. Ya makan nasi kebuli. Nasi kebuli saya beli sendiri, insya Allah sudah lihat. Ya yang sempat, nggak apa-apa, ibu-ibu mau datang ya boleh biar tahu rumah saya. Pondok pesantren, ada sanawiyah, ada aliyah. Jadi ini pelajaran buat anak-anak muda. Saya tahu di mana-mana Pak, yang namanya orang laki ya kayak begitu. Ya enggak, yang disenangin bininya, emaknya dilupain. Jangan, anta wa malu kali abika. Engkau dengan apa yang kau punya orang tua kamu. Ada lagu Omah Irama apa namanya itu? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya.
Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Nyanyi boleh nyanyi, siapa yang orang nyanyi? Kagak haram nyanyi, joget aja kagak haram. Kalau joget haram, ibu-ibu goyang di kasur haram. Justru punya bini yang pinter goyang. Kalau gelas bukan tutupnya, tatakannya yang goyang. Oh, jadi betah laki di rumah. Botol. Air. Itu mestinya. Lah emang Roma mana ada lagunya? Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, joget, mari joget, mari joget, kan gitu. 50 lagu saya hafal gua. Bener, sampai sebujur bangkai, ya. Tapi banyak kalau saya lagi nyanyi orang bilang Abu Hanifah kayak Roma Irama. Salah, Roma kayak gua. Ya, gitu. Tapi dia memang mengakui sama saya, ini adik gua, saudara gua. Jadi saya selalu setiap apa-apa diajak terus dengan Roma Irama, saudara itu. Kalau mau undang beliau ceramah ya bisa-bisa aja melalui saya, insya Allah. Ya saya lanjutkan. Jadi mari yang punya orang tua hormatin orang tua, jangan pelit sama orang tua, jangan sama saudara, jangan pelit, jangan hargai orang tua, nggak bakal miskin. Kita baik sama orang tua nggak bakal miskin, baik sama saudara nggak bakal miskin. Apalagi lihat Nabi Ibrahim tiap hari ngajak tamu makan di rumahnya. Jadi beliau ditanya dengan sebab apa Allah mengangkat engkau menjadi Khalilullah. Yang pertama karena dia selalu mengutamakan perintah Allah. Yang kedua dia tidak pernah gusar. Besok makan ada apa, nggak pernah bingung dia dari kalian. Yang ketiga dia nggak pernah makan kecuali sama tamu, baik siang baik malam. Tuh Nabi Ibrahim. Kalau kita kan nawarin makan tamu, udah mau pulang. Permisi, mau pulang dulu nih. Ntar makan dulu gitu. Kata yang punya rumah, ya enggak, udah mau pulang baru tawarin makan. Kalau saya emang nggak pulang pak. Jadi makan dulu, iya dah gue kejar pulang. Ayo, emang bisa orang gitu bisa dikerjain kali-kali. Bisanya basa-basi doakan orang. Jangan, pahalanya besar. Orang memberi makan orang lain, pahalanya luar biasa sudah itu. Nah, para jamaah sekalian, termasuk almarhum ini meninggalkan harta buat siapa tuh? Buat anak-anaknya, buat istrinya. Ya susah payah cari duit banting tulang. Emang dianjurkan. Guru saya Habib Muhammad Al-Bakir, bapaknya Habib Hud, juga dulu begitu pesannya. Kenapa kita disuruh kaya? Jangan sampai besok kita meninggal, anak kita susah. Baru orang tua meninggal, anak udah tidur di emper masjid. Jangan, biar dia pada punya rumah, biar punya tanah, punya tempat tinggal. Kita dianjurkan kaya, nikmatin, syukurin. Allah nggak melarang. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang penting jangan lupa beramal buat hari akhirat itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah gitu ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Gitu artinya. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Nah, kan gitu. Artinya harus ada harta yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kayak Ustadz tuh, orang yang disuruh sedekah. Ustadz Jereng. Kamu gua buat tabok tuh itu. Dia naik mobil miliaran, duit orang diporotin aja.
Mansor gitu aja udah. Ya Roman lu pada bingung banget gue liatin. Emang gak demen malam gitu Pak. Dari dulu. Jangan. Orang miskin mesti dibantu, bukan kita ngambilin, dirayu-rayu. Nanti kalau punya motor satu-satu sedekahin, nanti bakal gantinya 10 motor. Bilang kalau diganti kalau kagak. Terus kalian, akhir kali yang ngojek jadi nganggur. Duit 10 jutanya di bank dikasih dia. Izin segitu-gitunya dikasih dia. Ya enggak. Justru kita beli benda, beli harta, kalau besok kita susah kita bisa jual. Garis kalian. Beli motor, beli mobil, besok kita nggak punya. Begitu. Beli ibu saya waktu ngawinin anak yang nomor 10, dia bingung. Ya enggak, gue mau ngawinin adik lu. Motor saya jualnya. Padahal baru punya motor saya. Gak ada berani dah begitu, ikut mental saya gak berani. Baru punya motor bakal ngajar, disuruh jual bakal ngawinin. Entar lu gimana sih? Jangan pikirin saya. Yang penting nyak selesai ngawinin. Alhamdulillah orang pada kondangan sama saya, besok bisa beli motor lagi. Bapak saya udah meninggal, jadi pada kondangannya sama saya. Laporan lagi nyak ke nih orang kondangan tuh. Ya udah lu beli motor lagi kita bakal beli itu. Kan berkah orang tua namanya ya. Ada yang satu dari kalian mau jadi bandar begitu selesai hajat dimasukin duit ke kantong sarung bantal dibawa pulang sama dia. Hakit mulu buat kalian. Jangan, nggak benar orang begitu. Dari saudara. Ya yang ngawinin nomor 11 lagi, sidang lagi, rapat paripurna. Ya enggak. Kalau sekarang habis 100 juta, berarti baru duit kumpul tuh. Baru 40 juta, kurang begitu kurang lebih. Ya enggak. Saya takutnya saya ngapa-ngapa. Kita sayang betul sama ibu, orang dianya banting tulang apa-apain. Itu kurang berapa tuh? Kurang 60 juta. Besok ambil ke pesantren sana. Itu lagu saya, Pak. Ini saya kadang berani. Kalau dia udah tahu, habis dia minta apa yang dibeliin. Gelang saya beliin, gelang kaki saya beliin, baju saya beliin. Jadi nggak beli lagi sama saya. Itu. Kalau kita kan berapa malu kasih? Juta. Lu kasih aja harta lu semuanya buat malu gue. Gue emang gak lama begitu dari dia. Jangan. Nanti susah jadi kita. Na'udhu. Bila ini contoh nih Pak Danuk, Pak Danuk bin Kasam ya. Contoh ini. Dia tinggalin harta buat anak-anaknya supaya anaknya dia beramal juga kalau bisa dibuatkan haji. Kalau memang dia belum pergi haji nggak apa-apa, hartanya banyak ya nggak, kompak anak-anaknya semuanya ya, ibunya bikinin haji. Kalau memang di luar nggak mampu bikinin haji, insya Allah nggak bakal miskin, hidup kita nggak bakal susah, insya Allah surikanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi semuanya manusia pasti bakal menghadapi maut. Apalagi umur umatku di atas 60, di bawah 70. Kalau udah 40 siap-siap itu. Ya, umur udah 40 berarti tinggal sepertiga. Kan umur dibagi 3, 20 tahun bakal ibadah, 20 tahun cari duit, 20 tahun tidur. Kan gitu. Jadi kalau umur kita udah 40 tahun berarti tinggal sepertiga lagi. Kalau nyampe umur 50 tahun rata-rata rawan mati. Benar coba lihat. Bapak kalau umur 60 tahun dijaga bener-bener deh. Jangan naik motor berani kayak nggak pakai jaket, jangan masuk angin, kerotin murah nggak balik lagi. Banyak begitu. Ya, jadi kita jaga, kita mesti ikhtiar dari kalian. Jadi rata-rata 50 tahun itu rawan mati. Kalau sudah 60 tahun itu biasanya selamat kesamainya. Saya udah 66 umur saya ini. Jadi udah liwat masa kritis, udah liwat. Dari sekalian, ya 66 tahun umur, udah 40 tahun saya di panggung dakwah. Ya enggak, tapi 66 juga umur, potongan umur 35. Ya, nanti kita jaga segala kalian makan kita. Ya enggak. Ya kalau seminggu enggak nyambur sama bini, 3 kali rugi saya sebenarnya. Iya, paling kurang udah itu. Paling kurang ya. Jadi kita biar sehat. Ingat dirawatin biar bagus. Makannya jangan sayang, makan dienjer, eceng, sayang duit, kokak, dijengki pakai daun mangkokan. Allahu Akbar. Kopi kagak, nyusu kagak, ngeteh kagak. Daging kambing darah tinggi, daging sapi kolesterol, ayam gedoyan. Lah apa gizinya? Jangan makan tuh ulu mimma fil ardi halalan
Oh iya, kalau bisa biar seperti almarhum nih umur sampai 85 tahun. Tapi sehat. Jangan 80 tahun ngample ya, gua nggak ada gunanya. Jadi biar umur 80 tahun yang penting sehat. Kayak engkong saya 99 tahun. Ulah sepatunya ke nomor 45. Ini gede banget tuh kalian. Kukunya tebal nggak bisa kita gunting langsung. Orangnya gede tinggi. Ya, itu. Jadi nggak ada pernah kalah, nggak pernah cundang, berantem nggak pernah. 40 orang habis stres sama dia semua. Bang saya kayak terkenal. Mungkin kalau di film-film dijulukin si Pitung juga. Cuman Pitung yang terkenal Pitung Kemandoran. Ya enggak. Ya emang orang-orang dulu punya ilmu semuanya. Saya paling demen nonton film Pitung. Sampai lagi itu, bener saya gregetannya. Ya enggak, orang habis tabok, apa dibaca duluan, cok gitu. Ya demen nonton film Ji itu. Ya, hiburan buat kita ya. Jadi jangan sampai kita ini artinya nggak ada hiburan, jangan sebaliknya aja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kalau terakhir, orang kalau sudah meninggal dunia itu apa sih yang dibawa? Cuman amal ibadah. Yatba'ul mayyita talasun. Ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ngantar ke kubur. Ya, perempuan boleh ngantar ke kubur, cuman pakaiannya yang rapi. Sebab kalau kembali kepada Nabi dilarang. Orang perempuan tidak boleh ikut ngantar ke kubur. Cuma sekarang udah menjadi tradisi, saya lihat. Gak apa-apa. Ya nggak, ngantar ke kubur boleh pakaian yang rapi, yang rapat. Jangan ngantar ke kubur pakai celana, pakai kaos. Duduk mimisan. Kuburan kelihatan tuh bokongnya. Kelihatan rambutnya, jangan, nggak boleh. Ya, mendingan nggak usah ikut ke kubur. Nabi bilangnya seperti itu. Kalau kita mau ikut juga, jaga pakaiannya. Warga ikut ngantar ke kubur. Hartanya juga ikut ngantar ke kubur. Amalnya fayarji usnani, yang 2 pulang. Keluarganya hartanya dibawa dibawa pulang. Wayab kawahidun wa huwa amaluhu. Cuman 1 yaitu amal ibadah yang tetap sudah sekalian. Ini yang bakal dibawa nanti. Faman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi siapa yang mau bertemu kepada Allah bukan dengan pangkat, jabatan, harta, tapi dengan amal ibadah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir lagu Sebujur Bangkai. Roma Irama. Jadi kalau saya ngomong jangan kira saya bohong, beneran begitu. Dari sekalian, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Kan hadis Nabi gitu ya, asli berjenazah. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, ini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencekam. Dengerin tuh, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Quranin loh, ada ayat Qurannya. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga tua, bahwa maut kan datang menjelang. Jalan. Apal beneran Pak, rumah Ina menangis tapi dengar saya nyanyi, pelukin saya. Karena dia tahu saya keras, tapi saya nggak hobi nyanyi. Langsung Kiai kirim nomor rekening 5 juta. Setiap saya nyanyi lagu beliau ada dia 5 juta. Setiap saya nyanyi. Ya mas saya takzim betul sudah disebut. Nggak tahu sini berapa juta gua.
Yang penting ustad nih dihormatin gitu ya. Nah iya, Dorce aja kemarin meninggal juga pakai duit. Pahalanya buat yang meninggal Dun. Dorce cuma banyak orang bingung. Dorce mati siapa yang mandiin? Ya, kalau kata Dorce-nya saya minta dimandiin sama amil perempuan. Karena kemaluan saya kemaluan perempuan. Kata dia begitu. Ya, tapi ada orang pada nelpon saya, gimana tuh Kiai? Ya kalau di dasarnya laki ya mandinya amil laki-laki. Itu udah nggak bingung. Ya, yang bingung lagi ini Pak banci. Yang banci nggak ngerubah kelamin. Ya, cuman buat dari disuntik sama dia. Jadi gede. Ya anggapnya perempuan. Begitu mati dipanggil ambil perempuan. Ya enggak. Ya pegang nih apelnya benar. Diraba ke bawah ada pukulan beduknya. Maitnya laki-laki dia kabur. Yang satu lagi gitu. Ya enggak. Yang amilnya laki-laki. Ya enggak. Gitu laki-laki bilang dia ngabasin dia benar pukulan beduknya ada. Ininya dari kalian gede buat dadanya. Wah, Maitnya perempuan kabur lagi aja. Ya itu, memang kita mesti belajar. Satu jawaban yang benar zaman Sayyidina Umar. Jadi ada seorang meninggal dunia, anaknya yang jadi banci. Berapa warisannya? Gitu masalahnya. Sayyidina Umar nggak bisa ngatasin. Datang Sayyidina Ali, ya nggak? Hitung aja tulang rusuknya ada berapa. Nah waktu Nabi Adam diciptakan diambil satu buat Siti Hawa. Jadi laki-laki tulang rusuknya ini kata Sayyidina Ali 23. Kalau perempuan 24. Jadi kalau tulangnya 23, dia bagiannya laki-laki. Ambilnya ambil laki-laki. Kalau tulangnya 24, nah dia bagiannya perempuan. Tulangnya genap saudara. Itu saya pernah ngaji sama salah seorang ulama, seperti itu jawabannya. Nah, ini saja. Saya mohon mudah-mudahan ada putra beliau yang belum ada jodohnya. Yang tergampang datang ke rumah saya dah. Gampang sekali-sekali. Bawa bapak yang ngample-ngample ya. Kalau begitu mah Ustaz ngomongnya bukan begini, itu nyampat mata. Kita tolongin kesian. Ya, yang penting jangan ada gula gitu aja. Karena gula itu berbahaya. Ya, terus saya nggak punya gula, alhamdulillah. Saya minta didoain juga, besok saya mau ke dokter dan Rebo, mungkin pasang lensa kalau bisa dianggap sehat. Ya, jadi supaya bisa lanjutkan perjuangan. Soal mati sudah ketentuan Allah Subhanahu. Yang penting jangan mati karena corona, betul-betul. Biar yang menciptakan corona, biar yang dia pada mampus karena corona sudah dikalian. Amin ya robbal. Anak begini mah sumpah-sumpahin aja. Gak usah pakai lembek-lembek ngomongnya sudah dikalian. Itu saya tantangin. Lo nggak suka sama ceramah gua? Tulis namanya, gua kerjain di rumah. Gua sering matiin orang waktu itu. Dari rumah saya matiin, udah dikalian. Tulisnya ya ada yang nggak suka, siapa di sini nggak suka? Mau pidato saya begini laporan, telepon. Ya enggak, 40 hari gua kerjain. Rata-rata 3 hari seminggu, banyak udah pada mati. Itu kantor saya banyak mati itu Pak. Yang nggak mati-mati, datang saya. Ya nggak mati-mati ini udah sekarat 12 hari. Ini nanya air, Ustaz mati. Panjang banget budi kami. Ya. Jadi itulah, dulu saya sering membara kemana-mana ya seperti itu. Ini saja yang bisa saya berikan. Ya, kita doakan sekali lagi nih buat keluarga biar pada sabar, buat guru-guru nih biar pada panjang umur, biar pada barokah, ya biar ilmunya bermanfaat. Nah, tolong ustaz diperhatikan supaya mereka berjuang terus bersama dengan kita. Karena orang punya ilmu ini jarang, orang punya ilmu ini mahal sudah sekali 1/1000. Yang nanti doa dibacakan oleh ustaz yang lain, saya nggak berserakah. Mudah-mudahan doanya makbul diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.